Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lili Nurfalisa, dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Alvania dan rekan saya. Dan nama saya Ia Maulana. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan seluruh benda yang tak hidup, di mana komponen abiotik ini berupa bahan organik dan anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organismenya yaitu ada cahaya matahari, air, suhu, tanah, dan batu. Sedangkan komponen biotik merupakan suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem terdiri atas semua makhluk hidup atau organisme. Nah, contoh dari komponen biotik ini adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem dibagi menjadi 3, ada akuatik, terrestrial, dan juga buatan. Contoh dari akuatik itu ada pantai, ada sungai, ada curug, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Contohnya itu ada tundra, ada hutan gurun, ada sabana, dan lain-lain. Selanjutnya, selain dari akuatik dan terestrial, juga ekosistem buatan seperti bendungan, kemudian ada hutan, sawah irigasi, ataupun perkebunan sawit. Selanjutnya itu ada interaksi antar komponen ekosistem, di mana beberapa macam interaksi atau hubungan ekologi antar sesama makhluk hidup. Interaksi dapat terjadi baik antara individu dalam populasi maupun antar individu berbeda populasi atau berbeda jenis. Bentuk interaksi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada interaksi antar organisme. Ada 5 contohnya. Yang pertama itu netral, yaitu pada capung dan sapi. Kemudian predasi, contohnya itu beruang dengan ikan salem. Ada parasitisme, contohnya itu Taenia saginata dengan sapi. Kemudian ada komensalisme, contohnya itu anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Dan mutualisme, contohnya itu pada bakteri rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Nah, yang kedua itu ada interaksi antar populasi, di mana kompetisi merupakan interaksi antar populasi yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga mengakibatkan kedua populasi tersebut mengalami kerugian. Contohnya itu ada alelopati, berinteraksi dengan tumbuhan di sekitarnya yang menghasilkan zat kimia yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Kemudian yang ketiga ada interaksi antar komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Contohnya itu komunitas danau yang tersusun atas bermacam-macam seperti organisme ikan, fitoplankton, ganggang, dan pengurai. Selanjutnya dalam materi ekosistem ada yaitu aliran energi, yang mana aliran energi ini adalah rangkaian atau urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dengan sinar matahari lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, kemudian berpindah lagi ke konsumber tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai saproba. Nah, aliran energi ini juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan energi tersebut selalu terjadi pengurangan pada jumlah energi di setiap urutan pemindahannya melalui tingkat tropik makan-memakan. Nah, energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya seperti energi kimia, energi listrik, energi mekanik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk satu ke bentuk lainnya dinamakan sebagai transformasi energi. Nah, pada dasarnya aliran energi ini dimulai dari cahaya matahari yang kemudian diubah oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik.
Nah, aliran energi ada dua, yang mana aliran energi pada yang pertama aliran energi pada rantai makanan. Nah, rantai makanan sendiri merupakan salah satu peristiwa di mana aliran energi dapat terjadi. Aliran energi yang terjadi pada rantai makanan memang dinilai sangat penting bagi keberlangsungan suatu ekosistem alam. Nah, dalam ekosistem alam ini hanya tumbuhan yang mampu menangkap energi dari sinar matahari, lalu mengubah menjadi energi kimia. Sehingga efisien dari tumbuhan ini terbilang sangat penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, maka di ekosistem ada yang namanya abiotik dan biotik, yang mana abiotik yaitu benda tak hidup dan ada benda yang hidup atau benda yang dapat mengalirkan energi, yaitu seperti tumbuhan dimakan oleh kambing. Seperti contohnya ini rantai makanan. Nah, yang kedua yaitu ada aliran energi pada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaringan makanan ini ialah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan pada suatu ekosistem. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan dari suatu ekosistem. Oleh sebab itu, untuk dapat menjaga kestabilan dari suatu ekosistem ini, maka suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat dari musnah salah satu ataupun beberapa organisme. Nah, seperti halnya pada rantai makanan, tingkat tropik pada jaring-jaring makanan pun terjadi. Tingkat tropik adalah pengelompokan dari organisme sesuai dengan posisinya dalam rantai makanan, sehingga jenjang atau banyaknya jumlah dari tingkat tropik ditentukan oleh banyaknya organisme yang bertugas pada rantai makanan. Nah, setiap tingkatan dari tropik ini memiliki julukannya masing-masing. Pada tingkatan pertama yaitu memiliki julukan sebagai autotrof, pada tingkatan kedua sebagai herbivora, dan pada tingkatan ketiga yaitu sebagai karnivora primer, dan pada tingkatan yang keempat yang paling tinggi yaitu sebagai karnivora sekunder. Nah, aliran selanjutnya ada aliran energi pada ekosistem sendiri, yang mana yang tadi sudah dijelaskan bahwa di suatu ekosistem pasti mempunyai benda yaitu abiotik dan biotik, benda tak hidup dan benda hidup. Seperti contohnya matahari, benda tak hidup, ataupun contohnya seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, ada ekosistem ini terjadi aliran energi tersendiri, yaitu terjadi di ekosistem darat, yang mana matahari, kemudian matahari, sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kubis, kemudian dimakan ulat sebagai tropik tingkat kedua, kemudian ulat tersebut dimakan oleh burung pipit yaitu sebagai tropik ketiga, dan burung pipit ini dimakan oleh burung elang, yaitu sebagai tropik tingkat keempat. Nah, yang kedua ada ekosistem yang terjadi di perairan. Nah, beberapa ekosistem yang termasuk dalam ekosistem di perairan ialah ekosistem sungai, ekosistem rawa, laut, danau, serta ekosistem yang terjadi di lingkungan atau wilayah air lainnya. Nah, contohnya pada perairan ini yaitu seperti matahari, kemudian ada fitoplankton, kemudian fitoplankton dimakan siput sendiri dimakan ikan yang lebih, kemudian ikan ini dimakan oleh ikannya lebih besar, kemudian dimakan oleh seperti hiu, seperti ikan yang lebih besar lainnya. Nah, dalam ekologi ini ada piramida ekologi, yang mana piramida ekologi ini merupakan gambaran dari susunan antar trofik yang didasarkan pada kepadatan berat kering populasi serta kemampuan dalam menyimpan energi di setiap tropik. Nah, piramida tersebut ada 3 piramida ekologi. Yang pertama ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan piramida energi. Selanjutnya dalam ekosistem ada produktivitas ekosistem, yang mana sumber energi yang terutama untuk kehidupan ialah cahaya matahari, yang mana yaitu matahari. Energi dari cahaya matahari ini dapat masuk ke dalam komponen-komponen biotik melalui
produsen yaitu organisme fotoautotrof, lalu diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam senyawa-senyawa organik. Nah, energi kimia